Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam ruang publik. Masih seputar rumah aman gempa yang merupakan kerjasama Australia-Indonesia, BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Yayasan IDAP, dan TVRI Sumatera Barat. Pada sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang perbaikan dan perkuatan bangunan rusak akibat gempa. Nah, saudara, untuk itu di studio telah hadir dua narasumber kami, yaitu Dr. Fauzan, pakar konstruksi dari Universitas Andalas. Selamat sore. Selamat sore Pak Fauzan. Dan Insinyur Fahrudin. Beliau merupakan Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pertama tentu kita ke Pak Fahrudin dulu ini. Berapa Pak kemarin dari data terakhir berapa yang bangunannya rusak di Sumatera Barat akibat gempa yang terjadi 30 September 2009 lalu? Hasil validasi data kita untuk data sementara yang sudah dilakukan penelitiannya itu sebesar 181.000 totalnya. Jadi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Namun di dalam pelaksanaannya di tahap 1 ini karena juga dananya bertahap, kita melakukan perbaikan sebesar 7.636 rumah. Rumah penduduk itu? Rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang. Jadi sekarang ini kita sudah membentuk Pokmas dan sudah kita mulai mencairkan dana kepada masyarakat. Pada sore hari ini status kita sudah 85% lah. Pokmas yang sudah kita tangani, saat ini sudah kita salurkan dananya itu. Pokmas ini dalam hal apa aja Pak? Kelompok masyarakat gitu ya? Iya, masyarakat. Jadi masyarakat yang tadi sudah ada datanya itu, kita lakukan verifikasi lagi, kita validasi lagi, tujuannya supaya tepat sasaran itu. Jadi dana itu benar-benar sampai ke masyarakat sesuai dengan yang menderitanya itu. Okay. Jadi kita cari data yang objektif, lalu kita lakukan verifikasi, validasi, dan kita bentuk yang sudah terbentuk tadi, yang sudah ada datanya itu dibentuklah kelompok masyarakat. Terdiri dari 20 sampai 25 rumah. Satu kelompok. Ya, satu kelompok. Nah, nanti mereka bertanggung jawab atas rumah anggota kelompoknya? Iya, bertanggung jawab. Jadi di Pokmas itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi kita memberikan bantuan dana itu langsung ke Pokmas dari rekening pemerintah ke rekening Pokmas. Mereka diberikan tabungan, membuka tabungan sekarang ini di Bank Mandiri secara gratis itu pembukaannya. Kemudian juga kita langsung transfer tanpa ada sentuhan-sentuhan melalui gitu. Oke, berarti kalau dengan penyaluran melalui Pokmas dijamin lebih ini ya Pak, lebih akurat penyampaian dana. Sampai sekarang kita evaluasi sih alhamdulillah langsung. Dan itu mereka bisa langsung menggunakan uang itu, tapi ada fasilitator ya? Fasilitator memfasilitasi bagaimana pembangunan itu sesuai dengan rencananya. Oke, berarti lebih ke fisik ya, bukan masalah keuangan gitu ya? Ada fasilitator, ada dua, fasilitator teknis, ya tentu masalah teknis ya. Kemudian ada fasilitator non teknis, itu bagaimana bentuk pemberdayaan tadi, kemudian juga membuat usulan-usulan rencana anggaran biaya, sekaligus juga bagaimana cara mencairkan dana stimulusnya itu, dan selanjutnya juga bagaimana mempertanggungjawabkan uang itu dibantu oleh tapi fasilitator. Tetap ada pertanggungjawaban tetap kita kan ya harus akuntabel juga ya dalam hal ini, karena duit negara ini bagaimana juga harus dipertanggungjawabkan. Walaupun itu memang dibagi ke masyarakat. Pertanyaan cuma dua, apakah itu sudah tepat sasaran itu? Yang kedua, apakah sasaran itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? Apa rencana itu? Pemulihan kembali rumah masyarakat yang aman gempa, aman terhadap gempa. Itu. Ya, ke Pak Fauzan sekarang. Nah, tadi ada kan kategori bangunan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat ya Pak Fauzan ya? Ya, betul. Secara kasat mata, apakah kita bisa melihat ini terkategori rusak berat, ini rusak ringan, dan rusak sedang? Ya, jadi pasca gempa kebetulan kita diminta oleh Wakil Presiden saat itu Bapak Yusuf Kalla dan Gubernur untuk melakukan assessment untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang rusak. Dan saat itu kita telah bentuk tim dan kita tentukan kategorinya. Jadi ada 3, kerusakan ringan, sedang, dan berat. Jadi semuanya kita lakukan secara visual, dicek di lapangan oleh orang yang punya background teknik sipil. Dan untuk para mahasiswa saat itu kita berikan training bagaimana cara mencek bangunannya. Jadi untuk rusak ringan itu kerusakannya itu kurang dari 30%. Itu umumnya terjadi pada kerusakan non struktural seperti dinding,
atap dan lain-lain. Aksesoris gitu ya. Kerusakan yang kedua, kerusakan sedang. Itu persentase kerusakannya berkisar 30 sampai 50%. Nah, itu kerusakan yang terjadi boleh kerusakan struktur tapi sedikit. Nah, untuk kerusakan berat, nah ini yang paling dominan, itu bisa bangunannya roboh atau kerusakannya di atas 50%. Dan yang paling parah itu adalah kerusakan strukturnya, baik kolom maupun baloknya, atau sebagian dari komponen bangunannya itu lebih dari 50%-nya udah roboh. Berarti ada perlakuannya juga berbeda ya antara rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Betul, jadi ada beberapa tipe perbaikan sebenarnya yang bisa dilakukan. Untuk kerusakan ringan kita cukup melakukan perbaikan. Jadi makanya dalam bantuan itu sangat kecil sekali, katanya 1 juta diberikan dan dananya dari APBD. Nah, untuk kerusakan sedang itu diberikan 10 juta dan kerusakan itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya ada restorasi namanya, Bu. Jadi memperbaiki bangunan tersebut dengan catatan bangunan tersebut kekuatannya sama dengan kekuatan semula. Dan yang paling berat itu adalah kerusakan parah dan harus dilakukan perkuatan. Nah, perkuatan di sini maksudnya adalah bangunan tersebut harus diperkuat dan hasilnya nanti bangunan tersebut lebih kuat dari kekuatannya semula gitu. Karena memang bangunan tersebut sudah roboh dan untuk itu dibangun ulang berarti. Kalau seandainya memang sudah roboh total dibangun ulang, tapi kalau hanya beberapa bagian tinggal itu biasanya kita cek dan kalau memang diperlukan kita lakukan perkuatan. Jadi semuanya melalui analisa nanti. Baik. Berarti Pak Fahrudin bekerja datanya dari Pak Fauzan? Sebagai data awal ya, sebagai data awal, tentu juga selain itu data Pak Fauzan sebagai budgeting. Jadi perkiraan berapa sih yang kebutuhan untuk perbaikan rumah masyarakat. Namun demikian kita juga secara objektif di lapangan, Tetap turun ke lapangan tetap juga turun ke lagi lapangan, melakukan lagi verifikasi validasi ulang. Oleh siapa? Nah, pertanyaannya itu kan. Kalau tadi Pak Fauzan katakan ada tim dari UNAN. Ya. Nah, sekarang validasi itu dilakukan oleh tim pendamping masyarakat. Tim pendamping masyarakat ada 4 orang, itu Bu, ya terdiri dari unsur kecamatan, unsur kelurahan, unsur masyarakat dan satu lagi dari unsur kepolisian. Oh, jadi untuk akurasinya nih ya? Iya betul, dibantu oleh 2 orang fasilitator tadi. Jadi mereka berenam. Nah, kami mengira dengan 6 ini sudah objektif lah. Dan sekarang ya bukan apa-apa kami sampaikan sampai sekarang ini kami sudah lakukan penanganan 85%. Pokmas itu sampai sekarang mungkin komplain ini boleh dikatakan tidak berarti lah, belum ada komplain. Baik, Pak Fauzan, apakah rumah yang terkategori rusak berat itu harus dirobohkan atau bisa dilakukan sekedar perkuatan saja atau barangkali ya treatment seperti apa begitu? Tergantung dari kondisi rumahnya. Jadi dari validasi data dapat jenis kerusakan rumah tersebut, itu poin utamanya. Nah, mereka mengajukan anggaran dan nanti untuk perbaikannya mereka akan konsultasi dengan fasilitator. Kebetulan fasilitator teknik itu ya kebanyakan alumni dari kita, teknik sipil, dan juga telah mendapatkan pelatihan bagaimana cara memperbaiki rumah yang rusak atau membangun rumah yang baru sesuai dengan kaidah tahan gempa. Jadi kita lihat dulu kondisi rumah tersebut. Kalau memang udah hampir 90% roboh, itu nggak mungkin diperbaiki, itu kita robohkan. Tapi kalau memang strukturnya masih berdiri, tapi komponen lainnya rusak, itu kita akan analisa, dan setelah kita analisa, kita berikan 2 solusi kalau untuk rusak berat. Restorasi atau perkuatan. Restorasi kita kembalikan dia kekuatannya sama dengan kekuatan semula, tapi kalau seandainya bangunan tersebut lemah, kita beri perkuatan supaya bangunan tersebut lebih kuat daripada bangunan yang semula gitu. Oke. Jadi tergantung kategori kerusakan. Baik.